Hey hey hey, selamat datang kembali di Pokashi Podcast. Masih bersama gue Faiz Riunyan dan Halo, Siu di sini. oke, jadi kita kembali lagi di konten tahunan ya. Bukan konten musiman tapi ini konten tahunan karena di sini kami mau membahas tentang anime, soundtrack, waifu, couple dan juga movie terbaik di tahun 2025 ya. Karena kebetulan 20 tahun 2025 sudah berakhir dan ini kami rekaman di awal tahun 2026. Jadi seharusnya sudah memang harusnya kita bahas ini ya tentang apa saja sih yang terbaik di tahun 2025 dari segi anime ya. Oke, kalau begitu Mhm. kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Oke, jadi eh, sudah banyak ya seperti biasa kan. Jadi setiap musim kita bikin best soundtrack, best waifu dan juga best anime ya. Nah, tapi kalau khusus untuk yang konten tahunan ini kita nambah ya saya. Nambah jadi ada couple dan movie ya untuk yang terbaiknya. Betul. Karena kan di satu sisi tidak setiap musim ada movie yang bisa kita tonton, terutama yang di Indonesia yang tayang di bioskop ya. Dan juga Mhm. kalau untuk couple kan tidak semua anime yang kami tonton di tiap musimnya tuh ada yang genre romance. Walaupun ya ada kadang kalau untuk tiap musim ada yang bisa jadi kita sambungin jadi couple, ada juga yang enggak, jadi makanya udah mending kalau untuk couple tiap tahun aja lah. Tiap awal tahun ya, karena belum tentu juga kita rekaman ini akhir tahun gitu kan. Oke, jadi kita mungkin mulai pembahasan di apa dulu ya, soundtrack dulu aja kali ya, soundtrack terbaik di tahun 2025 ya. Boleh? Boleh. Dari gue dulu deh. Dari gue dulu. Untuk best soundtrack menurut gue di tahun 2025 itu ada dari Kiulana yang judulnya Neoludite. Nah, ini adalah endingnya Your Forma. Kenapa gue memilih ini lagu ini menjadi best soundtrack untuk tahun 2025? Alasannya simple, karena gara-gara lagu ini gue kenal Kiulana dan gue jadi suka sama Kiulana. Jadi pas gue dengerin, oh, kayaknya asik juga nih, dan pas begitu gue dengerin lagu-lagu yang lain masuk gitu sama gue ya, dan ya jadi gue memilih si lagunya Kiulana yang Neoludite ini sebagai best soundtrack tahun 2025. Sebenarnya ada juga sih kayak soundtrack lain yang emang dari penyanyi yang gue suka ya sekarang itu Hashimero gitu kan ya. Cuman kalau Hashimero gue udah tahu lama gara-gara dari lagu Mirror Mirror judulnya. Terus di tahun 2025 dia akhirnya beberapa kali ngisi soundtrack, kayak salah satunya tuh Witch Watch kan. Dia ngisi soundtrack Witch Watch yang lumayan booming juga lagunya menurut gue. Cuman karena gue dari awal udah tahu Hashimero sebelum dia masuk ke jadi apa ngisi soundtrack anime. Nah, jadi gue memilih si Kiulana karena si Neoludite ini yang membuat gue suka yang membuat gue suka sama Kiulana gitu. Oke, gitu. Kalau dari gue sih ya, jadi kenapa alasan gue memilih si Kiulana Neoludite sebagai best soundtrack gue di tahun 2025. Kalau lu, lagu apa sih yang menurut lu terbaik, lagu anime terbaik di tahun 2025? Oke. Eh, Kalau dari gue ada coba untuk nonton lagi opening sama endingnya doang Mhm. dari
kan kita setiap musim ada ini kan, ada yang best of untuk soundtrack tuh. Ya, Nah, setiap musim tuh berarti kan cuma ada 4 kita punya kontendernya. Nah, dari 4 itu gue tontonin lagi satu-satu untuk si sequence sama lagunya. Nah, buat yang best of soundtrack di 2025 gue mutusin untuk milih openingnya dari City the Animation yang dibawain sama Riho Furui yang judulnya Hello. Ini kenapa gue masuk jadiin yang terbaik di tahun kemarin karena sebenarnya secara sequence tuh simple dan entah kenapa gue cukup happy aja untuk lihatnya karena animasinya simple, penggambarannya simple dan gak terlalu banyak hal-hal yang aneh tapi cukup menyentuh dan masuk sama lagunya juga. Ditambah lagi dari secara lagunya sendiri pun gue tahu ini lagu sebenarnya lagu apa ya yang bikin happy gitu lagu ceria cuman gue bisa merasakan ada harunya dari lagu ini gitu dan setiap diputar ulang pun rasanya tuh masih sama gitu itu kenapa gue jadiin dia sebagai best apa soundtrack di soundtrack. tahun 2025 gitu. Oke, oke, gitu ya. Jadi ya, itu adalah soundtrack terbaik menurut kami berdua di tahun 2025. Oke, terus sekarang mungkin kita akan membahas waifu. Kita membahas waifu dulu aja lah ya. Bentar, kalau untuk waifu, sebenarnya gue beberapa kan ya emang kayak yang tadi saya bilang ya kita ada tiap musim ada best waifu ada best soundtrack itu gue lihat lagi dari daftarnya. Nah, dari beberapa daftar yang ada itu gue akhirnya memilih untuk waifu terbaik di tahun 2025 adalah Aratonagi dari anime Ruri Rocks atau kalau judul Jepangnya Ruri no Hoseki ya. Kenapa gue memilih Aratonagi? Dari beberapa mungkin ya kalau gue lihat dari beberapa daftar waifu yang gue pilih, Aratonagi ini gue punya maksudnya bukan karena ya gue emang dari awal suka gitu, bukan. Tapi gue melihatnya karena si Aratonagi ini dia adalah sosok bisa dibilang karakter dewasa yang eh, kan si Ruri ini kan kalau kita pinjem istilah zaman sekarang, Ruri ini FOMO sama batu mineral gitu kan. Bisa dibilang dia dia FOMO lah gitu, pengen gue tiba-tiba suka sama gue suka sama batu mineral nih ya, pengen nyari-nyari. Nah, ketemu si Aratonagi, mahasiswi di jurusan itulah jurusan masalah batu mineral ya. Gue lupa nama jurusannya apa pokoknya itu. Nah, tapi si Aratonagi ini dia bukannya kan si Ruri itu kan sangat kusogaki ya, sangat bocil kelihatannya sangat bocil menyebalkan sekali gitu kan ya. Nah, tapi si Aratonagi itu apa ya? Dia tahu nih ini kayaknya sih ini orang FOMO gitu. Cuman dia sangat membuka tangan dia lebar-lebar untuk menerima Ruri supaya dia suka sama si batu mineral itu. Jadi makanya mau senyebelin apapun Ruri kalau gue lihat si Aratonagi itu ya dia santai aja gitu biasa aja menghadapi Ruri dan bahkan benar-benar ngebantu banget Ruri buat biar tahu tentang batuan mineral bagaimana cara mendapatkannya ciri-cirinya seperti apa itu dia benar-benar menjelaskan di situ dan makanya ini gue merasa ini orang ini karakter ini tuh sangat layak untuk menjadi waifu terbaik gue di tahun 2025 karena gue ya apa karena memang si Aratonagi ini yang gue merasa yang membuat anime Ruri no Hoseki atau Ruri Rocks ini yang justru menjadi menarik karena dia benar-benar yang menjelaskan dia benar-benar nerima Ruri yang memang terlihat FOMO gitu kan ya kalau kalau kita penonton ngeliatnya ini si Ruri FOMO banget sih sama batu mineral tapi Aratonagi tuh benar-benar membuka lebar-lebar dia tidak gatekeep nah itu istilahnya ya istilah sekarang tidak gatekeep soal mineral tapi dia benar-benar membuka lebar-lebar ayo gini ini gua ajarin lu tentang batuan mineral gitu itu sih
kalau gua yang jadi alasan gua milih Arato Nagi dari anime Ruri Rocks sebagai best waifu gua di tahun 2025. Kalau lu apa sih? Saya apa jadinya? Kalau lu siapa? Yang jadi Oke, waifu terbaik lu di tahun 2025? oke. Dari 5 kategori, ya 5. Sebenarnya kategori waifu terbaik di tahun 2025 ini yang paling gue dapetin di awal karena sama kayak tadi dari 4 musim yang beneran secara kalau misalkan ngikutin definisi gitu ya waifu yang emang masuk tuh cuma satu. Kenapa? Karena yang 3 sisanya itu gue pilih bener cuman karena secara penokal karakternya menarik, secara sifatnya unik, sama secara ekspresinya tuh digambar ini cukup banyak gitu. Itu yang 3 sisanya tuh. Nah beda sama yang satu ini yang akhirnya gue pilih untuk jadi best waifu di 2025, yaitu Yui Mitsuya dari I Have a Crush at Work. Ini anime yang tayang di pembuka 2025 di winter. Jadi gue pilih karena tadi itu dari semuanya ini tuh yang emang paling masuk ke definisi dalam kutip waifu secara langsung, secara full gitu, secara apa ya? Kalau kata GPT sih pasangan ideal. Oke lah kalau misalkan gue pakai istilah yang paling banyak dipakai di tahun kemarin adalah Mai Kisah. Nah, menurut gue yang paling masuk tuh ya di Yui itu. Makanya gue pilih untuk yang best di apa best waifu di tahun kemarin Yui karena secara karakter emang masuk masuk apa masuk maksudnya secara karakter gue suka, terus secara desain pun gue suka, dan secara gimana karakter itu diceritain dari awal sampai akhir pun gue cukup suka gitu. Dan ya menurut gue yang paling menarik sepanjang tahun 2025 ya cuman Yui itu doang. Oke, oke. Oh, I have crush at Oh ya, yang I have crush at works itu yang dia pacaran sembunyi-sembunyi bukan sih? Kak, Ya yang awalnya awalnya sembunyi-sembunyi. sembunyi-sembunyi ya. Iya, 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 iya. Oke, oke. Oke, itu tadi ya untuk waifu. Dan sekarang apa dulu ya? Kita couple dulu aja kali ya. Couple ya. Boleh boleh. Couple kalau dari gua sebenarnya gua agak bingung apa maksudnya memilih couple couple ya tapi karena memang ada satu anime yang di tahun 2025 yang gue tonton dan dia adalah emang maksudnya memang dari awal tuh ya ini kayak apa sih kalau genre yang sekarang tuh namanya love status quo ya. Dulu kan Ya. romantic subtext ya. Jadi seolah-olah Heeh. dia tuh kayaknya emang kayak romantic subtext, cuman emang nih dua sejol ini emang belum pacaran gitu. Cuman memang dari si cerita animenya dari awal sudah memasangkan dua orang ini gitu. Nah, ini gua pilih Kitagawa Marin dan Gojo Wakana dari anime My Dress Up Darling season 2 yang menjadi best couple. Alasannya kenapa sebenarnya karena memang gue bingung memilih gitu. Maksud gue yang terlihat couple dari beberapa dari anime yang gue inget yang apa yang gue tonton di tahun kemarin dari sepanjang tahun itu yang gue inget yang maksudnya yang cukup membekas ini emang couple banget tuh ya mereka berdua gitu. Jadi makanya dan si My Dress Up Darling kan jadi anime terbaik gue di musim musim apa sih dia My Dress Up Darling tuh lupa gue. Coba eh Summer Summer ya harusnya. kalau nggak salah ya Summer ya iya. Iya, Summer kalau nggak Summer salah. Summer ya itu jadi anime terbaik gua bahkan gua hampir hampir all in ya hampir all in My Dress Up Darling sebenarnya karena di waktu di musimnya itu tuh anime terbaik My Dress Up Darling contender waifu si Kasei Seira yang rambut putih yang bikin mawar pelangi tuh Heeh. itu sama lagunya kalau nggak salah openingnya juga gue suka. Nah cuman karena gue nggak pengen ada satu judul yang sama di tiga kategori itu akhirnya ya udah otomatis si My Dress Up Darling jadi best waifu sorry best anime gue. Dan ya karena memang di animenya My Dress Up Darling itu ya si Gojo dan Marin yang bener-bener
dipasangin banget. Jadi ya gue merasa ini cocok buat jadi best waifu gitu. Best waifu, best couple, sorry. Malum, udah kita udah malam gitu rekamannya ya, jadi udah mulai agak error ya. Kemalaman memang kita rekaman ini karena nyari waktunya lagi susah ya. Itu jadi best couple gua adalah Kitagawa Marin dan Gojo Wakana dari anime My Dress Up Darling season 2. Kalau lu, apakah ada kontender banyak atau lu kayak gua langsung milih satu pasang aja gitu? Oke, gue langsung dapet sih, dan dapetnya tuh lucunya adalah ini couple yang muncul dari anime yang nggak ada genre romance sama sekali. Hmm, siapa tuh? Genrenya dia tuh cuman drama doang. Bukan ini, bukan My Kisah, bukan. Bukan, bukan. My I- Istri. Jadi ini tuh bahkan judulnya pun kayaknya setiap kita bahas entah itu most anticipated ataupun best of season kayaknya nggak pernah gue sebut karena gue baru sadar judul ini bagus tuh ketika dia tamat gitu. Dia tuh 24 episode, jadi tayangnya 2 musim. Dan gue baru sadar ini secara cerita dan karakter bagus tuh setelah nonton full keseluruhan di 24 episode itu. Jadi ini ada Anne Sarli sama Gilbert dari remake-nya Anne Sarli yang gue Hmm, jadiin sebagai best couple di tahun kemarin. Kenapa? Karena eh pertama padahal gue pas nonton tuh kenal mereka berdua ini dari waktu mereka masih kecil, dalam artian pertama kali mereka ketemu kan di SD tuh, sampai akhirnya mereka temenan dan sekolah bareng terus sampai kuliah, dan akhirnya selesai lulus dari kuliah gitu. Nah itu kan dalam 24 episode perjalanannya tuh memang gak selalu ketemu mereka berdua, cuman setiap mereka ada interaksi. Ntar, gimana caranya tanpa spoiler? Setiap mereka ada interaksi itu selalu ada progresnya gitu, dari yang awalnya mereka musuhan sampai ternyata in the end ada romance antara keduanya gitu. Dan ketika dua-duanya saling aku tuh, menurut gue progres ke sana sama ketika itu terjadi itu cukup apa ya, bisa dinikmati sebagai romance yang harusnya tuh di genre romance tuh ada yang kayak gini gitu, bukan yang ini tuh didapetin di genre apa ya, di cerita yang gak ada romance sama sekali gitu. Dan menurut gue uh, cara dua karakter ini dibangun tuh cukup menarik dan paling bisa menggambarkan couple secara cerita romance sih harusnya. hmm. Walaupun mungkin karena ini adaptasi dari cerita lama, dan emang cerita lama tuh apa ya, proses bikin building couple-nya tuh emang kayak gitu gitu, beda sama yang emang cerita modern yang biasa kita lihat sekarang gitu. Jadinya mungkin buat gua kesannya menarik yang ini karena ya mungkin itu di era cerita waktu Anne Harley ini dibuat tuh emang hal yang common gitu, beda sama sekarang yang kelihatannya tuh agak beda. Jadinya lebih ngena aja gitu buat gua untuk dua untuk kapal yang satu ini tuh gitu. Oke, oke. Tetap tetap tidak ada judul yang sama ya kita ya. Iya, memang dari awal emang selera kita beda, terus juga memang yang kita tonton juga beda juga gitu kan ya jumlah animenya. Jadi referensinya juga mungkin beda ya. Oke, kita sebelum ke best anime of the year, mungkin kita akan masuk ke best movie dulu ya, best movie of the year. Sejujurnya kalau untuk film Jepang di tahun 2025 yang gue tonton ada tiga. Yang dua live action, satu anime. Itu ada film apa sih? Gue lupa judulnya tuh. My My Lovely Stranger ya apa apa sih? Lupa gue yang si nama penyanyinya gue lupa lagi nama karakter utamanya. Lupa semua. Pokoknya dia. Terus terus yang kedua itu ada yang Exit 8.
yang diambil dari game. Sama satu lagi movie Conan, detektif Conan yang apa sih yang One Eyed Flashback ya? Movie 27 ya? 27, 26. 26 tuh sih. Ya dua ya 20 28 One Eyed Oh, Flashback 28 ya? 28 Hmm. itu. Nah, eh jadi karena memang sebenarnya ada beberapa film Jepang juga sih yang apa yang tayang. Oh, My Beloved Stranger, sorry, My Beloved Stranger yang si karakter utamanya itu Milet, Milet. Heeh. Mhm. Itu My Beloved Stranger ya. Nah, cuman memang apa sebenarnya ada beberapa film Jepang yang tayang juga di tahun kemarin ya, cuman karena waktu jadi kayak ini ternyata tayang di bioskopnya kayak cuma seminggu, sementara gue kayak baru ada waktu tuh seminggu setelah film itu tayang, pas dicek lah udah nggak ada filmnya gitu kan, jadi akhirnya gue nggak apa namanya nggak nonton. Nah jadinya makanya cuman seingat gue cuma nonton tiga. eh Enggak ding ya. Ada Doraemon juga gue nonton deh Doraemon, ya bener Doraemon gue nonton. Movie Doraemon yang tahun kemarin tuh apa ya judulnya ya? Yang masuk ke lukisan. Iya iya. Mhm. Gue bahkan baru inget. Tapi pokoknya ada beberapa film Jepang yang gue tonton, dan kalau untuk yang base-nya itu gue memilih Detektif Conan movie 28 yang One Eyed Flashback. Kenapa? Karena dari beberapa film yang gue tonton, gue merasa sangat puas dengan Conan, movie Conan. Karena gini, kan kalau Conan yang 27 tuh yang tahun lalu kan dia Kaito Kid kan, yang pedang tuh, Ya. yang pedang. Terus yang 26 yang tahun 2023 berarti itu yang Iron Submarine kan. Nah, gua bisa ngebandingin yang One Eyed Flashback itu sama yang Iron Submarine karena eh, si One Eyed Flashback kan tidak ada Kaito Kid, jadi gue nggak bisa membandingkan dengan yang movie tahun lalu. Nah, jadi gue membandingkannya dengan Iron Submarine. Gue merasa One Eyed Flashback ini menurut gue secara penulisan cerita jauh lebih bagus dibandingkan yang Iron Submarine. Yang Iron Submarine pada waktu itu ya, apa gue ngerasa harusnya tuh ending tuh di situ. Cuma masih diterusin ceritanya. Baru ending gitu kata gue. Lah, harusnya ending tuh udah pas di situ aja gitu. Tapi kenapa malah terusin? Nah, akhirnya gue kurang. Nah, ini gue membandingkan dengan yang film itu, yang One Eyed Flashback nih, yang film Conan 28. Menurut gue penulisan si ceritanya bagus, lebih bagus gitu. Makanya gue, dan dia tuh kan lebih banyak aksi yang menegangkan ya kalau di yang 28 ya, ada tembak-tembakannya segala macem gitu kan ya. Jadi dan menurut gue itu sangat mendebarkan gitu, dan gue merasa sangat puas gitu untuk yang Conan movie 28. Makanya gue memilih sebagai best movie gue di tahun 2025 itu adalah Conan movie 28. Tapi kalau misalnya gua harus memilih juga live action, gua akan memilih, ya karena gua ada dua doang yang gua tonton ya live action, gua akan lebih memilih My Beloved Stranger. My Beloved Stranger sih menurut gua. Untuk sebenarnya Exit Egg bagus, cuman mungkin ada beberapa ya CGI yang ini ya yang sangat kasar, jadi agak sedikit kurang, dan ternyata ya kok kalian bisa mainin gamenya aja lah biar ngerti lah kalau kalau si Exit Egg. Cuma kalau My Beloved Stranger ceritanya ya karena gue suka dengan konsep ya modelan kayak parallel universe, mesin waktu gitu-gitu, science fiction yang kayak gitu, My Beloved Stranger gue bagus sih menurut gue. Itu kalau untuk live action apa, kalau untuk best movie-nya Conan movie 28, tapi kalau gue boleh menambahkan si live action karena kebetulan ada live action yang gue tonton, gue menambahkan My Beloved Stranger untuk movie of the year 2025. Itu sih kalau gue.
Kalau lu kayaknya lebih banyak ya untuk film yang ditonton di tahun 2025 ya. Oke, di catatan gue sih ada 6 ya. Buset. Cuman pas gue cek lagi yang keinget tuh cuma 5. Satu lagi gue nggak inget apa. Cuman harusnya 6 sih karena catatan awalnya 6. Nah, soalnya tahun ini tuh bisa dibilang hampir menarik dari segi tontonan movie yang gue tonton karena movie animasi. Movie yang gue tonton tuh gak cuma dari Jepang doang tahunnya itu. Ada 2 dari Korea sama berarti karena 6 empatnya dari Jepang. Sayangnya yang dari Cina aja nggak belum ada yang sempat gue tonton. Walaupun sebelumnya kan tahun ini harusnya ada Neca 2. Tahun ini ya bener. Neca 2 harusnya tahun ini. Cuman nggak sempat nonton aja. Mungkin kalau sempat nonton lengkap tuh tiga-tiganya ada untuk apa bahan tontonan apa ya sebuah movie animasi gitu. Nah, memang kalau misalkan dibilang secara visual atau secara sinematografi kayaknya sih atau mungkin secara ini juga deh secara pendapatan harusnya sepakat orang-orang kalau misalkan bilang movie terbaik di tahun ini tuh Chainsaw Man movie Rize. Hmm. Cuman bagi gua pribadi memang waktu nonton secara sinematografi bagus. Secara story gua bisa menangkap apa yang mau coba disampaikan gitu. Cuman ada movie lain yang buat menurut gua tuh memang secara skor pribadi mungkin gak lebih tinggi dari Chainsaw Man atau secara animasi secara sinematografi pun gak lebih bagus dari Chainsaw Man tapi ada apa ya hal yang lebih personal gitu ketika gue selesai nonton tuh dapat sesuatu yang lebih ngena aja gitu. Nah jadi itu kontenernya tuh ada 2 sebenarnya. Ada Your Letter yang adaptasi dari webtoon yang pendek harusnya cuma sekitar 11 chapter doang. Sama satu lagi itu adaptasi movie-nya dari Project Sekai Movie. Nah itu kontainernya ada 2 tuh. Itu Hmm. menurut gua dua-duanya memang secara visual buat kalau dibandingin sama movie lain bukan yang paling wah. Secara animasi pasti ada adegan yang bakal jadi dibikin dengan budget paling maksimal atau animasi paling maksimal pasti selalu ada gitu gitu. Cuman apa yang gua dapat ketika awal nonton sampai akhirnya selesai dan credit scene yang muncul tuh 2 ini tuh cukup kuat untuk jadi yang terbaik di tahun lalu. Ah, cuman sebenarnya sampai ide Rico tuh gue belum bisa nentuin dari Your Letter sama Project Sekai Movie itu yang bakal jadi best movie-nya apa. Cuman setelah gue timbang-timbang lagi kayaknya yang bakal jadi best movie gue di tahun lalu tuh in the end akan tetap jatuh ke Project Sekai Movie yang Miku Who Can Sing. Alasannya kenapa? Alasannya karena kayaknya sempat gue sebut di reviewnya Vokasi juga yang di Instagram. Alasan gue tetap yakin ini jadi best movie gue tahun lalu adalah sesimpel karena setelah nonton ini gue tuh baru sadar kalau ternyata karakter Hatsune Miku tuh cukup dekat sama gue pribadi gitu. Padahal gue cuma dengerin lagunya doang. Tapi setelah nonton movie ini, entah kenapa karakter yang harusnya cuman software edit suara ini tuh gue ngerasa punya keterikatan dan ngerasa dekat aja sama karakter Hatsune Miku gitu dan itu sampai sekarang masih kerasa gitu dan entah kenapa setelah nonton itu pun ada beberapa merchandise Hatsune Miku yang tiba-tiba jadi pingin gue kumpulin gitu dan menurut gue itu lebih berkesan daripada apa yang didapetin ketika nontonnya doang gitu tapi setelah nontonnya pun ada efek atau dampak sih pokoknya ada apa yang dihasilin dari setelah nontonnya tuh menurut gue lebih banyak yang bisa didapetin dari si Project Sekai Movie itu. Hmm. Paling itu kalau dari gue untuk movie terbaik di tahun lalu. Oke. Jadi ya. Soalnya kalau lu mah kan nggak nonton live action sih ya. Ya, nggak nonton. Nggak, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau cuman emang kalau lu jadinya referensinya anime apa movie-nya nggak cuma yang adaptasi dari Jepang tapi ada apa? Ada adaptasi dari Korea dan juga China mungkin ya Mhm. nambahannya. Kalau gue mungkin masih ada nonton live action kalau memang si live actionnya itu
dari Jepang dan emang pas gua ada waktu nontonnya gitu. Nah, ini yang rame nih mulai 2026 nih. Udah kelihatan nih kontender nih. 5 cm per second ya. Yang tayang di 16 Januari nih ya. Udah gitu kan anime dulu nih yang tayang, kemungkinan besar live actionnya juga akan tayang. Oh, udah tuh. Rame tuh harusnya ya tahun ini ya. Mudah-mudahan nanti Apa? mudah-mudahan nanti antara kita berdua bisa nonton dan nge-review ya untuk 5 Mhm. cm per second ya. Kita sedih dan marah-marah bareng-bareng. Iya betul. Ya, oke, kita akhirnya masuk ke terakhir ya. Itu adalah anime terbaik. Anime terbaik di tahun 2025. Yang mana ini kalau dari gua, jujur gua eh sebenarnya dari segi rating pribadi, anime anime yang masuk di best of season gua itu banyak yang ratingnya sempurna kalau dari gua ya. Tapi Mhm. untuk anime terbaik ini gua justru nggak ngambil dari daftar yang ada di best of season. Mhm. Jadi dan ini juga adalah judul yang ada di list kategori yang lain sebenarnya. Jadi untuk anime terbaik tahun 2025 yang gue pilih adalah Ruri Rocks atau Ruri no Hoseki. Nah, itu secara pribadi sebenarnya rating pribadi itu masih di bawah si My Dress Up Darling season 2, Uma Musume Cinderella Grey part 1 part 2, terus pokoknya dan si Ruri Rocks ini kan di Best of Season tidak terpilih sebagai anime best anime gua karena gua udah memilih Araton Nagi sebagai best waifu kan, dan gua kan memang mencoba untuk tidak ada anime judul yang sama. Kalau nggak salah dia barengan Mas Dress Up Darling ya. Iya. Nah iya kan, jadi si waifunya Araton Nagi dari Ruri Rocks base animenya My Dress Up Darling Season 2. Nah cuman gue kenapa memilih untuk base anime of the year 2025 itu adalah Ruri Rocks karena kalau misalnya kayak yang gue pilih sebagai anime terbaik My Dress Up Darling, Uma Musume, itu kan di satu sisi dia sequel, di sisi lain juga karena memang gue dari awal udah kayak My Dress Up Darling gue udah baca manganya. Jadi dan secara adaptasi anime bagus, gue suka gitu. Terus kayak misalnya Uma Musume ya gue sebelum kayak ini Cinderella Grey Part 2 aja gue udah baca komiknya, bahkan kan tuh komiknya udah tamat nih sekarang. Ya gue udah baca sampai tamat terus sambil nonton yang Cinderella Grey gitu kan ya. Jadi gue secara tidak langsung sebenarnya udah tahu juga ceritanya dan emang gue suka, dan adaptasi anime juga emang menurut gue oke gitu, bagus ya. Jadi gue menganggapnya kurang objektif kalau gue mengambil di antara daftar yang gue masuk di best of seasonnya, karena emang beberapa ada yang subjektif. Yang gue pilih tuh yang berdasarkan ya emang ini gue suka gitu, dan kalau gue lihat dari kontender lain enggak apa aku masih kurang bisa menyamai level itu. Nah tapi kalau untuk best of anime of the year 2025 gue milihnya Ruri Rocks karena gue mencoba kalau secara objektif dari tema anime, dari tema ceritanya itu sangat unik, sangat menarik, dan belum ada kayaknya bukan belum ada, jarang. Karena ya dia pertama dia educational juga kan, jadi bener-bener ngasih ilmu kita tentang batu mineral. Bahkan gue pernah bilang ke lu ya saya, gue gara-gara nonton Ruri Rocks kok jadi kayak cukup tertarik Pengen nyari nyari, batu. iya nyari batu mineral kan. Iya, gue sempet bilang gitu ke saya gara-gara Ruri Rocks, apa gue jadi tertarik sama batuan mineral gitu. Jadi kayak pengen ya kali aja nemu gitu kan ya lagi di jalan gitu kan. Nggak sengaja ini apa nih gitu. Tahu-tahu nemu sapir gitu kan, ya, lumayan. Aduh. Ya, tapi itu. Nah,
Terus juga ya gue melihatnya, nah ini kalau untuk yang apa, yang best of the year ini ya nggak masalah lah, gue menganggapnya. Kan emang ada judul yang sama juga kan, si Aratonagi gue menjadikan dia best waifu of the year. Nah si animenya juga jadi best anime of the year karena ya gue melihat memang layak, dan yang salah satu yang membuat gue suka sama si anime ini ya bagaimana Aratonagi memperkenalkan batuan mineral kepada Ruri, yang membuat ya gue bahkan sebagai penonton tertarik gitu lah, ini asik juga gitu kan, menarik juga karena konsepnya dia secara cerita juga mungkin kita bisa relate, dalam artian ya ini kehidupan sehari-hari sebagai anak jurusan entah mungkin istilah teknik geologi atau apa, pokoknya yang eh, emang orang-orang yang apa namanya yang memang bekerja atau pendidikannya di bidang itu. Dan ini bukan yang gimana, maksudnya emang dekat lah sama kita gitu kan, ya namanya slice of life juga kan, tapi dia edukasional juga, jadi benar-benar ngasih info, ngasih edukasi ke orang-orang yang ih ternyata menarik juga ya gitu, mempelajari tentang batuan mineral. Nah ini makanya gue merasa kalau Ruri Rocks atau Ruri no Hoseki ini layak mendapatkan panggung buat temen-temen yang udah capek banget sama cerita-cerita isekai dan romcom yang gitu-gitu aja. Buat teman-teman yang emang udah mulai bergeser nih ya, genre apa, genre atau tontonan yang disukain ke modelan slice of life kayak Yuru Camp kayak gitu-gitu, menurut gue Ruri Rock sangat layak untuk kalian tonton sih. Karena ya ini cukup apa ya? eh Cukup asik sih dan unik juga karena konsep kayak gini jarang-jarang gitu kan ya. Tema orang mengambil tema edukasional yang bahkan batuan mineral gitu yang mungkin nggak semua orang juga tertarik. Ini menurut gue layak gitu untuk menjadi anime terbaik gue di di tahun 2025. Itu sih. Kalau dari gue itu. Kalau lu anime terbaik lu apa nih? Lu kan banyak yang lu tonton, referensi lu banyak, siapa tahu ada kayak apa, bisa jadi kayak gue juga gitu kan, tidak ngambil dari best of season yang 4 contender itu. Kalau gimana sih? Oke. Tadinya yang bakal gue angkat untuk jadi anime terbaik tahun lalu tuh eh ya ini sebenarnya agak curang memang karena gue ngambilnya dari yang 4 musim itu, sama ini tuh tadinya harusnya yang menangnya tuh karena dia memang sequel dan cerita penutup juga gitu. Jadi tadinya gue bakal milih Sosimin series season 2. Hmm. Karena kayaknya menurut gue kalau misalkan harus kepilih jadi best of yang paling terbaik dari semua anime yang tayang di tahun itu tuh berarti kan dari secara opening endingnya pun gue harusnya suka juga kan. Terus karakternya gue suka juga, sama cerita dan emang eksekusi dan lain-lainnya bagus juga gitu. Cuman gak jadi gue pilih Sosimin karena judul yang menang beneran ya itu gue pilih karena ada satu kejadian yang cukup menarik menurut gue. Jadi waktu itu karena dari kantor tuh ada tugas untuk kerja cukup di luar kota dan di dalam waktu yang lama, di apart tuh gue sama temen bertiga itu karena lagi istirahat gitu, entah kenapa kepikiran, temen tuh nanya kayaknya enak nonton apa gitu. Terus di situ gue nyaranin gimana kalau kita nonton Takopi. Tak kopi dong. Dan di situ yang dua teman gue tuh mereka penikmat animasi juga, cuman nggak yang heavy banget ke Jepangan gitu. Mereka nonton barat ya, kayaknya Donghuang nggak, tapi lebih dominan nonton animasi barat gitu, Hmm. yang ya animasi ini kalau dia dan lain-lain gitu. Nah, kenapa gue pilih Takopi Original Sin sebagai anime terbaik tahun lalu? Karena ketika nonton ini, satu, gue kan udah nonton ini di musim sebelumnya kan, jadi ini tuh kejadiannya
satu musim setelah Tokopi tayang. Ya, satu musim setelah Tokopi tayang. Dan gue ternyata ketika nonton lagi dari episode 1 sampai 8 itu masih bisa ngerasain hal yang sama dengan apa yang gue dapetin di waktu nonton pas itu lagi tayang gitu. Cuman bedanya adalah ini ditontonnya kan langsung maraton 8 tuh. Sementara kemarin tuh nunggu 8 minggu dulu. Dan ternyata ketika gue lihat ekspresi dan reaksi temen gue yang dua itu, mereka bisa ngedapetin hal yang sama dan di ending tuh bisa ngediskusin ini tuh kira-kira endingnya bakal endingnya apa, endingnya tuh tentang apa gitu dan apa yang coba diangkat dari endingnya tuh ada topik yang terbentuk dari itu. Dan setelah gue lihat ternyata ini tuh memang gue masih yakin Takopi itu memang bukan judul yang cocok untuk ditonton semua orang dalam situasi, dalam segala situasi. Jadi harus dalam situasi spesifik orang tuh nonton ini gitu dan baru bisa dapat apa ya, kenapa Takopi itu bagus gitu. Dan setelah gue lihat dan mengamati dua teman itu, gue yakin kalau itu tuh memang yang terbaik di tahun itu gitu. Karena dengan cukup modal 8 episode doang, dengan visual yang gak wah banget, nggak perlu flashy-flashy, nggak perlu dibikin serealistik mungkin gitu, cukup animasi sederhana yang secara visual dan tone warna pun gak kompleks-kompleks banget gitu, tapi secara gimana narasinya dibangun dan dibungkus itu bisa narik orang untuk invest ke karakter-karakternya, bukan cuma tokoh utamanya doang gitu, tapi semua karakter kena. Dan ketika beres tuh ada yang bisa dibahas dari nonton Takopinya itu gitu. Bahkan ada momen dimana ketika nonton tuh misalkan habis berapa kemarin ya, habis 2 atau 3 episode tuh kita rehat dulu sebentar untuk cool dulu, nahan supaya apa ya masih bisa menikmati pacingnya gitu. Setelah 10 menit 15 menit diem baru lanjut lagi gitu. Dan menurut gua itu hal yang menarik gitu dan cukup apa ya, banyak hal yang bisa diambil gitu dari Takopi itu, sehingga menurut gua layak untuk disebut sebagai yang terbaik dari yang terbaik di tahun lalu sih gitu. Ya, tapi sebenarnya di sisi lain emang lu senang tersiksa aja ya. Makanya milih Takopi. Ya karena ekspektasi gue adalah ketika udah nanti sampai episode 2 tuh mereka berdua bakal nyerah, tapi ternyata enggak. Dan mereka tuh masih penasaran tapi pingin rehat dulu gitu. Dan akhirnya tetap beres nonton sampai ending gitu. Dan ada di yang gue bikin senang, yang gue senang tuh adalah ketika diskusi after endingnya itu muncul Hmm, gitu. iya iya iya. Jadi ada ya ada apa ya istilahnya? Dapat inilah insight baru lah gitu mungkin dari Hmm, teman-teman lu yang iya. emang tidak menonton anime, terlihat terlalu fokus nontonnya anime gitu kan untuk animasinya, terus dia dikasih Hmm. anime yang kayak gitu sama lu. Iya, betul. Iya, iya, menarik, menarik, menarik ya. Jadi begitulah ya untuk eh apa aja tadi soundtrack, waifu, terus couple, movie dan juga anime terbaik di tahun 2025. Dan kita bersiap menyambut anime-anime di tahun 2026 ya, yang tadi seperti gue udah bilang untuk movie aja nih di Januari udah mau dibuka sama Makoto Shinkai. Per Iya. centimeter per second itu anime bagus banget, happy ending banget. Pokoknya pokoknya kalian harus tonton. Ya walaupun kayaknya 2026 at least di 3 musim pertama masih didominasi sama sequel. Cuman siapa tahu ntar muncul satu judul ajaib lagi gitu di sepanjang 2026, kan kita belum tahu. Iya, betul. Ya kayak kayak Winter 2026 aja udah langsung dibuka sama Sosono Free Ren season 2 sequel. Ya, ya mungkin kalau misalnya emang gue mau subjektif, bisa jadi itu nanti akan jadi
anime base anime winter gua gitu kan. Tapi kan belum tahu nih untuk anime lain yang mau gua tonton, siapa tahu ada yang lebih menarik, lebih layak untuk gua nilai secara objektif, bisa aja gitu kan ya. Ya, Tapi bisa jadi. mari kita menyongsong tahun baru dengan anime baru, guys. Oke lah kalau begitu ya. Sampai di sini dulu aja ya kira-kira untuk konten Best of the Year 2025. Barangkali teman-teman ada yang punya pendapat lain atau ada yang emang sama, yang menurut kalian sama, silahkan diskusi saja di kolom komentar ya. Dan ini konten ini hanya tayang di YouTube, jadi buat teman-teman yang tahu kami dari Instagram misalnya, pengen tahu pembahasannya lebih lengkap ya silahkan dengerin di YouTube, karena kalau di Instagram kayak gitu di sosial media kami hanya posting listnya aja. Tapi kalau bagaimana pembahasannya silahkan dengerin di YouTube ya, biar lebih lengkapnya. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan kami sampai dengan saat ini ya. Sudah hampir 5 tahun kami mengudara. Mudah-mudahan kami masih bisa terus berkarya di tengah-tengah kesibukan kami nanti. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Mudah-mudahan Pokasi tetap bisa aktif ya, menemani teman-teman semua yang memang butuh-butuh informasi dan pembahasan mengenai budaya populer Jepang. Mari kita menyambut tahun yang baru dengan resolusi lama yang masih belum terrealisasi. Tapi mudah-mudahan resolusi-resolusi lama mulai satu persatu kita realisasikan di tahun ini ya. Oke, kalau begitu jangan lupa juga buat teman-teman dengerin Pokasi Podcast di Spotify, YouTube Musik, dan Apple Podcast. Jangan lupa juga follow sosial media kami, ada di Instagram @pokasi.podcast. Terus ada TikTok, X, dan Blue Sky di @pokasi podcast. Oke? Kalau gitu gue Faiz Riunyan dan Saya pamit. sampai jumpa lagi di konten-konten Pokasi Podcast yang berikutnya. See you again and have a nice day guys. Bye-bye.